sang pangeran dokter dari Bukhara. Bagaimana pena Ibnu Sina menyembuhkan dunia Bukhara tahun 996 Masehi di sebuah kamar istana yang megah di Asia Tengah. Sultan Nuh Ibnu Mansur terbaring lemah. Penguasa dinasti Samaniyah itu menderita penyakit misterius yang membuat tabib-tabib terbaik istana angkat tangan. Dalam keputusasaan, seorang penasihat menyarankan langkah yang tak lazim, memanggil seorang remaja jenius. Anak itu bernama Abu Ali Al-Husan Ibnu Abd Allah Ibnu Sina, atau yang dikenal di barat sebagai Avicenna. Usianya baru 16 tahun, namun reputasinya sudah melegenda. Pada usia 10 tahun, ia telah hafal Al-Quran. Pada usia 14, ia telah menguasai filsafat Aristoteles. Baginya, kedokteran adalah ilmu yang menarik, bukan yang tersulit. Ketika remaja itu tiba di istana, ia bekerja dengan ketenangan seorang ahli. Ia memeriksa denyut nadi, mengamati gejala, dan dengan diagnosis yang tepat, ramuan yang ia racik berhasil menyembuhkan sang sultan. Sebagai imbalan, Ibnu Sina hanya meminta satu hal: akses tak terbatas ke perpustakaan kerajaan. Di sanalah, di antara naskah-naskah kuno, pikiran jeniusnya menemukan bahan bakar, melahirkan kitab suci, kedokteran kehidupan Ibnu Sina. Penuh gejolak, ia hidup sebagai wazir yang dihormati, namun juga sebagai buronan politik yang harus bersembunyi. Namun, di tengah kekacauan itu, penanya tidak pernah berhenti bekerja. Puncak karyanya lahir dari pengalaman praktis dan pengetahuan ensiklopedisnya Al-Canon, Piltip The Canon of Medicine. Ini bukan sekadar buku, ini adalah ensiklopedia medis raksasa dalam 5 jilid yang merangkum semua pengetahuan kedokteran pada masanya dengan sangat sistematis. The Canon membahas segalanya, mulai dari anatomi, daftar ratusan obat-obatan, diagnosis penyakit dari kepala hingga kaki, hingga prinsip-prinsip uji klinis dan karantina untuk mencegah wabah. Astoris, The Canon of Medicine, Astoris dengan cepat menjadi teks medis paling otoritatif di dunia Islam. Ketika diterjemahkan ke bahasa Latin, buku ini menjadi kurikulum standar di universities Eropa selama lebih dari 600 tahun, bahkan hingga era Renaissance. Selama Baroba the Bad, menjadi seorang dokter berarti mempelajari kata-kata Ibnu Sina, warisan abadi sang pangeran. Para dokter Ibnu Sina wafat pada tahun 1037, meninggalkan lebih dari 200 karya tulis tentang berbagai subjek, dari filsafat hingga astronomi. Namun, warisan terbesarnya adalah sebagai pangeran para dokter. Ia membuktikan bahwa kedokteran adalah ilmu yang didasarkan pada observasi, logika, dan keteraturan. Ia adalah perwujudan zaman keemasan Islam, di mana iman dan akal berjalan beriringan untuk mencerahkan dan menyembuhkan dunia.